Ya, selamat siang hiring partner, instruktur, serta rekan-rekan Hacktivate. Kami dari Top Lead Code akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami selama seminggu terakhir ini. Background kami dalam kenapa membuat aplikasi ini adalah memang pada saat kalau job seeker, terutama di bidang programmer kan pada saat itu memang akan ada namanya code interview. Dan memang pada code interview kan biasanya dilaksanakan secara offline ya, atau tatap muka. Nah, namun memang karena ini kita membuat aplikasi ini dengan tujuan agar code interview itu bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi sehingga aplikasi ini dapat menghandle code secara online, live code itu live code secara online dan juga dari pihak interviewer dapat melihat secara langsung apa program-program yang dari dari sisi job seeker ya. Oke, berikut ada tim kami. Saya Aji Hanggoro, background saya adalah computer engineering. Saya bertanggung jawab sebagai team leader dan juga full stack developer. Saya Josel Fredo Tangga, background saya adalah computer science. Pada proyek ini saya bertanggung jawab sebagai full stack developer. Pekerjaan saya itu mengerjakan code execution engine dan code execution server, serta juga berkontribusi di front end untuk mengerjakan text editor. Saya Ediasa, background saya teknik informatika. Dalam proyek ini saya bertugas sebagai full stack developer yang bertanggung jawab untuk back-end di API Gateway dan Rooms Management. Saya Muhammad Rifka Lagata, background pendidikan saya SMA. Di program ini, saya mengerjakan question and solution di backend dan frontend. Sebelum kita melakukan demo, ada baiknya kita melakukan testing terlebih dahulu. Saya akan menjalankan testing untuk question dan user service. Di sini terlihat bahwa coverage dari service ini sudah mencapai 92% dan memiliki 36 test cases yang lolos. Berikutnya adalah service untuk kode execution engine dan kode execution server yang akan saya jalankan. Karena ini menggunakan Golang, maka di sini output juga berbeda, yaitu ada 98% test coverage di sini untuk kode execution engine dan kode execution server. Pada pertama kali saat user berhasil login, kita akan diarahkan kepada halaman list of question. Di sini akan muncul daftar-daftar pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menyeleksi calon developer yang akan kita hire ke perusahaan kita. Nah, untuk membuat soal kita bisa menggunakan di sini. Di sini kita akan disuruh memasukkan title-nya. Misalnya saya buat Hello World. Terus ada skornya ketika soal ini berhasil dikerjakan dan waktu pekerjaan soal. Di sini juga tersedia seperti deskripsi untuk menulis detail lengkap dari soal yang kita buat. Saya akan copy aja di sini. Kita bisa menggunakan markdown di sini untuk syntax highlighting mempermudah kita. Dan setelah itu kita bisa submit. Setelah kita submit, nanti kita akan diarahkan lagi kembali ke list of question dan kita bisa memasukkan di sini test case-nya. Sebagai contoh, ketika input saya ada 6 atau 5, saya masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka totalnya adalah 15. Saya kayak gitu. Setelah kita buat soal, pastinya kita mengundang interview masuk ke dalam room kita. Oleh karena itu kita harus buat room dulu. Di sini kita buat nama roomnya. Misalnya adalah interview 1. Dan ini adalah waktu kapan interview ini dimulai. Kita buat hari ini. Dan kapan berakhirnya. Hari ini juga. Dan kita juga bisa memilih di sini pertanyaan apa aja yang bisa kita masukkan. Sebagai contoh saya akan masukkan Hello World, Rocket, dan double your number sebagai pertanyaan yang akan dijawab oleh calon developer. Setelah itu saya submit. Di sini akan diberikan kode unik yang akan kita kirim kepada calon developer yang akan kita interview. Ini akan saya copy, saya tutup, dan saya akan buka browser baru untuk mewakili user lain. Oke, saya akan masukkan di sini. Ketika berhasil, kita akan diarahkan kepada sandbox.
Sandbox ini kita bisa mengerjakan soal, karena di sini tersedia deskripsi soal, dan disediakan juga kode editor untuk kita mengerjakan live codingnya. Sebagai developer, kita tentu sudah terbiasa dengan dark mode. Kami juga menyediakan di sini ada dark mode. Oke. Nah, kemudian ini adalah daftar soal yang bisa kita pilih, yang mana harus kita kerjakan lebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan roket. Nah, ini adalah deskripsinya yang ditulis dengan Markdown. Selain ini juga, ketika kita coding, penginterview juga bisa melihat aktivitas kita ketika kita melakukan atau mengetik kode di text editor ini. Saya akan masukkan lagi di sini kode uniknya. Kode uniknya saya masukkan lagi untuk interview. Ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh penginterview. Saya gunakan juga dark mode di sini. Oke. Untuk membuktikannya, saya akan buka ini side by side seperti ini. Nah, ketika saya mengetik di sini di editor ini, maka penginterview juga bisa melihat aktivitas kita. Selain menggunakan Golang, kita juga bisa memilih bahasa di sini. Oke. Nah, oleh karena itu, saya akan kembali ke window calon developernya. Saya akan mulai solve problem ini. Saya akan copy source code yang udah saya buat. Misal saya akan menjalankan ini dengan menggunakan JavaScript. Oke, ketika saya jalankan, saya akan menjalankan kode ini di server, dan di sini terlihat bahwa 3 tes saya berhasil dijalankan dan 1 gagal. Yang gagal ini memang saya sengaja buat gagal untuk melihat logiknya apakah benar. Kalau misalnya pengecekannya sudah sesuai sama yang diharapkan. Kita juga bisa memilih soal lain di sini. Sebagai contoh, double your number. Saya akan menjawab ini dengan Golang. Saya juga sudah sediakan source code-nya. Saya akan menggunakan Golang untuk menjalankan program ini. Ketika saya jalankan, semua test case-nya berhasil. Untuk flow dari aplikasi sendiri, kita menggunakan arsitektur microservice, di mana kita memiliki beberapa service, diantaranya ada question dan user service, kemudian ada kode execution service, dan ada rules management. Di mana ketika service ini akan melalui gateway sebelum meminta ke service mereka. Ketika user menambahkan pertanyaan, dia akan meminta service kepada question dan user, dan ketika user merunning kodenya dengan bahasa yang dipilih tadi, seperti yang didemokan, dia akan minta service kode execution, dan server dari kode execution akan memanggil engine untuk mengembalikan test case-nya berhasil atau tidak. Dan tadi ketika pembuatan rooms itu akan di-handle oleh service dari rooms management. Teknologi di backend yang kita gunakan Express dan Node.js, dan untuk testing kita menggunakan Jest. Untuk struktur database kita menggunakan MongoDB dan Mongoose. JSON Web Token dan Bcrypt untuk menggenerate dan enkripsi password menjadi access token. Redis untuk menyimpan data cache. GraphQL dan GraphQL Yoga untuk API Gateway. Dan kita menggunakan Docker dan Golang. Dan untuk deploy kita menggunakan Google Cloud Platform. Next. Dan untuk front-end kita menggunakan Apollo Client, GraphQL, React, Unify, JS, Rehyve, Emacs, Kafka UI, dan Kode Mirror. Ya, sekian presentasi dari kami, dan selamat siang.